Di tengah memanasnya konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, muncul laporan yang menyebutkan bahwa Iran diduga menggunakan rudal hipersonik Fatah II untuk pertama kalinya dalam pertempuran dengan target pasukan Amerika Serikat di kawasan. Jika laporan ini benar, maka ini bukan sekadar serangan balasan biasa. Ini adalah sinyal bahwa Teheran mulai mengerahkan salah satu senjata paling canggih yang dimilikinya, senjata yang selama ini lebih sering menjadi simbol pencegahan daripada alat tempur nyata. Sumber militer Iran menyebut bahwa Fatah II dikerahkan dalam gelombang serangan balasan terbaru, menyusul serangan terkoordinasi Amerika Serikat dan Israel terhadap fasilitas strategis Iran. Meski pemerintah Iran belum merilis rincian operasional secara resmi, klaim tersebut sudah cukup untuk memicu kekhawatiran global. Selama ini, Fatah II lebih dikenal sebagai bagian dari strategi pencegahan Iran. Namun dengan laporan penggunaan langsung terhadap target militer AS, Iran seolah memberi pesan bahwa mereka siap melangkah lebih jauh dari sekadar ancaman retoris. Departemen Pertahanan AS sendiri belum mengonfirmasi apakah rudal hipersonik benar-benar digunakan dalam serangan tersebut. Namun jika terbukti, ini akan menjadi penggunaan tempur pertama teknologi hipersonik Iran yang diketahui publik. Iran memperkenalkan Fatah II pada November 2023 sebagai pengembangan dari Fatah I. Rudal ini dikembangkan oleh Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC dan dipresentasikan sebagai generasi baru senjata hipersonik buatan dalam negeri. Yang membuat Fatah II berbeda adalah penggunaan kendaraan luncur hipersonik. Berbeda dari rudal balistik konvensional yang mengikuti lintasan melengkung yang relatif bisa diprediksi, kendaraan luncur hipersonik mampu bermanuver tajam selama penerbangan. Artinya, arahnya bisa berubah-ubah di tengah jalan, membuat sistem radar dan pertahanan udara kesulitan membaca lintasannya. Iran mengklaim Fatah II mampu melaju hingga Mach 15 atau 15 kali kecepatan suara. Beberapa laporan bahkan menyebut angka yang lebih tinggi. Dengan jangkauan sekitar 1.400 hingga 1.500 km, rudal ini berpotensi menjangkau seluruh wilayah Israel dan pangkalan-pangkalan militer AS di kawasan Teluk. Satu hal yang membuat Fatah II semakin menjadi sorotan adalah statusnya yang eksklusif. Hingga saat ini, tidak ada negara lain yang mengoperasikan rudal Fatah II. Memang, Amerika Serikat, China, dan Rusia sedang mengembangkan atau dalam beberapa kasus telah menguji sistem hipersonik mereka sendiri. Namun Fatah II adalah produk spesifik program persenjataan Iran dan hanya berada dalam kendali militer Iran, khususnya Angkatan Udara Garda Revolusi. Teheran menyebut rudal ini sebagai hasil teknologi domestik, bagian dari upaya memperkuat pertahanan nasional dan menghadapi tekanan dari musuh regional maupun global. Senjata hipersonik pada dasarnya dirancang untuk mengurangi waktu reaksi lawan. Kecepatannya yang ekstrim dan kemampuannya bermanuver membuat sistem pertahanan tradisional yang biasanya mengandalkan prediksi lintasan balistik menjadi kurang efektif. Fatah II disebut membawa hulu ledak konvensional dan diluncurkan dari platform bergerak di darat yang membuatnya lebih fleksibel dan sulit dilacak sebelum peluncuran. Beberapa analis menilai, jika benar digunakan, rudal ini berpotensi mengancam pangkalan militer AS, bahkan aset angkatan laut seperti kapal induk di kawasan. Namun, klaim bahwa rudal ini mampu menembus sistem pertahanan paling canggih milik Amerika Serikat dan Israel masih menjadi perdebatan. Tanpa verifikasi independen, pernyataan tersebut tetap berada di wilayah klaim strategis. Ya, penggunaan senjata hipersonik jika benar terjadi menandai eskalasi signifikan dalam konflik yang sudah rapuh. Senjata jenis ini mempersempit ruang diplomasi karena meningkatkan resiko salah perhitungan. Waktu respon yang lebih singkat berarti keputusan harus diambil dalam hitungan menit bahkan detik. Di lain sisi, Iran terus menegaskan bahwa kemampuan rudalnya adalah bagian dari doktrin pencegahan.
Para pejabatnya, jika benar digunakan, rudal ini berpotensi mengancam pangkalan militer AS, bahkan aset angkatan laut seperti kapal induk di kawasan. Namun, klaim bahwa rudal ini mampu menembus sistem pertahanan paling canggih milik Amerika Serikat dan Israel masih menjadi perdebatan. Tanpa verifikasi independen, pernyataan tersebut tetap berada di wilayah klaim strategis. Ya, penggunaan senjata hipersonik jika benar terjadi menandai eskalasi signifikan dalam konflik yang sudah rapuh. Senjata jenis ini mempersempit ruang diplomasi karena meningkatkan resiko salah perhitungan. Waktu respon yang lebih singkat berarti keputusan harus diambil dalam hitungan menit bahkan detik. Di lain sisi, Iran terus menegaskan bahwa kemampuan rudalnya adalah bagian dari doktrin pencegahan. Para pejabatnya